Jumpa lagi dengan kami di acara Ngobras, Ngobrol Sehat bareng RSKM. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan membahas mengenai kencing berdarah atau biasa disebut dengan bahasa medisnya yaitu hematoria. Baik, langsung saja kita ngobrol-ngobrol santai bareng pakarnya ya, sahabat RSKM. Di samping saya ini sudah ada Dr. Priambodo Catur Adi, spesialis urologi. Halo dokter, Selamat bertemu kembali Mbak Cindy serta sahabat setia RSKM semuanya. Bagaimana dok kabarnya? Puji Tuhan, Puji baik. Tuhan. Begitu juga saya harap Mbak Cindy serta para sahabat setia sekalian juga sehat ya. Ya begini dok, kita akan berbicara mengenai kencing berdarah atau hematoria. Ya, apa sih dok kencing berdarah itu? Iya. Jadi topik ini mungkin menarik ya, mudah-mudahan memberi manfaat juga. Jadi kencing berdarah itu kita artikan kencingnya ada darah. Nah, umumnya wajar itu kan kencing jernih ya Mbak Cindy ya. Kalau top berwarna itu warnanya kuning jernih atau kuning agak tua, tapi tentu tidak sampai merah muda apalagi merah berdarah ya. Jadi kategori kencing berdarah itu bisa kita artikan gloss yang kasat mata nampak jelas apalagi bergumpal-gumpal. Bisa juga kita kategorikan yang mikros, baru terlihat lewat mikroskop. Gitu Mbak Cindy. Iya dok, itu tadi sudah dijelaskan sedikit mengenai gejala-gejalanya yang timbul. Lalu bagaimana dok cara penanganannya itu sendiri mengenai kencing berdarah? Ya, jadi kencing berdarah itu kan merupakan satu gejala, keluhan, bukan diagnosa dari suatu penyakit. Jadi langkah pertama tentu penanganannya harus kita pastikan benar-benar nggak ada darah di dalam urin atau di dalam kencing itu. Secara normal untuk hitungan laboratoris dalam satu pandangan 10 kali 40 ya kira-kira 400 kali itu per lapang pandang hanya boleh ditemukan dalam batas normal itu antara 4-5 butir darah merah atau eritrosit. Kalau lebih dari itu maka kita pastikan itu tidak wajar, tidak normal, kita diagnosa sebagai hematuria secara mikroskopis. Apalagi kalau keluarnya gumpalan, itu gross hematuria. Begitu, penanganan awalnya semacam itu. Penanganan berikutnya harus kita pastikan dari mana asal atau kelainan organ ini sehingga timbul kencingnya berdarah. Tentu kita runut mulai dari organ yang paling atas, ginjal, sebagai produksi urin awal, sampai ke saluran ureter, sampai ke kandung kencing, sampai ke prostat pada orang laki-laki, dan ke uretra dan genitalia luar. Cara memastikannya ini tentu dengan pemeriksaan imaging atau pencitraan. Bisa kita awali dari yang paling sederhana, paling cepat, yaitu ultrasonografi, ultrasound. Kalau itu masih belum bisa menggambarkan dari mana kelainan itu didapat, kita lakukan pemeriksaan yang masih non-invasif dengan CT scan. Jadi kelihatan seluruh organ mulai dari ginjal, ureter, sampai ke buli-buli, kandung kencing, dan prostat, bahkan juga uretra. Kalau itu masih belum juga, maka kita masuk ke dalam pemeriksaan diagnostik yang invasif. Kita endoskopi, tentu dengan pembiusan Mbak Cindy ya. Jadi masuk ke dalam saluran dari luar, ke dalam sampai menuju ginjal. Kita teliti mana fokus-fokus perdarahan yang mencurigakan kelainan itu berasal. Itu semua ada di RSKM, rumah sakit kita tercinta. Itu Mbak Cindy. Iya, ini pasti sahabat RSKM di rumah pada kepo, pengen tahu kira-kira faktor penyebabnya ini apa ya dokter? Nah, ini dia ya. Jadi penyebabnya seperti disebut tadi, kita cari tahu di mana kelainannya. Nah, secara garis besar, yang paling sering terjadi itu memang radang. Radang itu artinya proses inflamasi. Penyebabnya bisa infeksi, bisa oleh karena sebab yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah batu-batuan Mbak Cindy. Kita nyebut kencing batu ya. Jadi batu di saluran kemih itu juga bisa menyebabkan kencing berdarah. Kemudian yang sering terjadi kita jumpai pada orang laki yang usia 50 tahun ke atas dengan pembesaran prostat. Nah, itu bisa membuat kencingnya berdarah. Dan yang paling jarang adalah keganasan. Justru ini yang serius Mbak Cindy. Ini akibatnya bisa panjang nanti penanganannya.
tidak berhenti hanya diagnostik, tapi mungkin juga perlu terapeutik lanjutan semacam radiasi sampai kemo pada kasus yang lanjut atau advance, yang luas dan menyebar. Gitu kira-kira Mbak Cindy. Iya dok, untuk mengenai jenis kelamin atau golongan usia berapa nih dok biasanya kencing berdarah itu menyerang? Nah, sangat jarang pada anak-anak, bagi bayi ya. Lebih sering terjadi pada orang yang lanjut usia. Mungkin dengan tren penyakit pada orang lanjut usia, penyakit degeneratif, penyakit keganasan mulai bermunculan. Nah, manifestasinya salah satunya kencingnya berdarah. Kalau pada anak-anak bayi baru lahir kencingnya berdarah, yang paling sering saya jumpai di klinik ya, itu kelainannya adalah radang di ujung genitalia laki. Ya, jadi salurannya sempit, istilahnya fimosis, kemudian meradang, nah kencingnya berdarah. Tapi kalau bukan itu, karena sudah ditangani dengan baik sehingga bukan fimosis, maka patut diwaspadai ada sesuatu yang mencurigakan ke arah keganasan kalau pada anak-anak. Tentu di samping itu juga faktor infeksi bisa meskipun jarang. Begitu Mbak Cindy, lebih sering pada orang dewasa. Oh begitu, lansia ya dok ya? Iya. Ya, terima kasih dokter. Untuk sahabat RSKM di rumah, apa ya dok, pesan-pesan untuk sahabat semuanya? Ya, jadi untuk pesan awareness atau kewaspadaan. Setiap kali melihat perubahan warna kencing, pastikan itu aman. Karena ada beberapa hal yang kadang kita mengkonsumsi makanan obat-obatan kencing jadi merah. Pastikan dengan periksaan laborat bahwa itu bukan darah merah. Kalau toh itu darah merah, kita cari. Yang kita takutkan adalah jangan sampai keganasan terlewatkan, tidak terdiagnosa, sehingga kita ketemu sudah stadium lanjut, penanganannya menjadi lebih susah, lebih rumit, dan menghabiskan waktu serta biaya besar. Itu kira-kira Mbak Cindy. Baik, begitulah sahabat RSKM yang ada di rumah. Diingat pesan dari Dokter Catur bahwa kita harus peduli terhadap diri kita sendiri mengenai gejala-gejala yang mungkin mulai timbul. Jadi kita harus waspada terhadap diri kita untuk segera datang atau berobat ke Rumah Sakit Kristen Mojowarno. Terima kasih dokter atas ilmunya. Sama-sama. Yang sangat bermanfaat untuk kami semua dan Iya. sahabat RSKM di Semoga rumah. bermanfaat. Sampai jumpa kembali sahabat RSKM di Ngobras Ngobrol Sehat bareng RSKM.